Dari kecil ya, cita-citaku emang aneh-aneh sih. Dulu banget 4 SD pengen jadi akuntan. Pengen jadi akuntan? Pengen jadi akuntan. SD udah pengen jadi akuntan? Kita sendirian sama tulisan kita di ruangan gelap kadang-kadang jam 11 sampai jam 1 pagi. Buat aku itu membebaskan menulis itu gitu. Kita mikrofon penonton. Kalau nggak lucu, hukumannya saat itu juga. Dengan cara penonton tidak tertawa. Kalau lucu, berkahnya saat itu juga rewardnya. Dengan cara penonton tertawa. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan Raditya Dika. Siap, terima kabar, Mas kasih. Radit? Baik, terima kasih sudah diundang. Pak Dan Sandi. ternyata Mas Radit ini akrab banget sama lingkungan di sekitar sini ya, di Jalan Iya. Senopati area ya. Iya, aku kecil dulu di Jalan Ciawi di dekat Ketoprak Ciragil. Ketoprak Ciragil. Aku di situ, terus abis itu kami pindah ke Cikatomas, which is juga di Ciragil situ situ. juga. Terus dulu main basket sama teman-teman di lapangan Sriwijaya. Iya, Iya. belakang SMK. Betul. Aku tuh paling suka sepedaan daerah ini, Pak, karena adem gitu. Adem, rumahnya gede. Terus suka gambar peta dulu. Gambar peta rumah-rumah di sini gitu. Terus jauh sebelum Google Map ya tentunya. Jauh sebelum Google Map, masih sendirian. Karena cita-citaku dulu tuh mau jadi detektif, Pak. Oh, udah tadi. Jadi salah satu latihannya yaitu gambar peta. Gambar peta, ya. Tahu lingkungan gitu. Dan ternyata SMA-nya sama Mbak Nur di SMA 70. Iya. Di SMA 70. Bulungan ya. Bulungan sama kayak videografer juga apa nih orang lampu Reza, ya. videografer, Videografer dia juga. fotografer. Cuman kalau angkatan ganjil katanya suka tawuran, bandel-bandel katanya. Kalau yang Katanya genap gitu. party. Yang genap katanya party. Berarti Mbak Nur suka tawuran ya dia. Sekarang udah nggak ada tapi kan. Pantesan suaminya suka ditawurin juga. Suka ditawurin. Novel terbaru, Timun Jelita. Betul, buku terbaru Timun Jelita itu dimulai dari saya, Pak Sandi waktu itu main band di sekolah anak. Jadi diajakin orang tua murid siapa yang mau main band. Saya mengajukan diri karena di zaman 70 tuh suka main musik juga kan. Main apa instrumen? Main gitar. Terus main band lah di sekolah anak bersama ibu-ibu lain. Main. Begitu turun kok seru ya main band. Kenapa nggak bikin lagu ya? Akhirnya aku bikin lagu, bikin project musik judulnya Timun Jelita. Tapi aneh kalau saya seorang penulis stand up komedian tiba-tiba bikin musik. Makanya apa yang enak dikawinin sama musik ini ya? Oh, buku juga. Jadi Timun Jelita ada lagu, ada bukunya gitu. Oke, biasanya kan dari novel ke movie ya. Ini dari lagu ke buku. Dari lagu ke buku. Ini emang ekonomi kreatif sih kayak gitu ya. Siap. Jadi ada 17 sektor. Tapi yang mother of all creative economy itu writing kan. Betul. Menulis itu akarnya itu perkembangannya kemana-mana gitu. Mulai musik, film, animasi. Iya, kayaknya itu basic skill yang nggak banyak orang nggak banyak orang ngeh bahwa itu sangat-sangat penting. Menulis itu membiasakan diri kita untuk mengartikulasikan apa yang ada di kepala ketika kita komunikasi sama orang. Menulis itu membuat cerita. Sedangkan produk-produk kreatif apapun akan lebih mudah dijual kalau kita ada cerita di baliknya gitu. Dan kadang-kadang orang nge-skip itu tuh. Taunya pengen bikin film, pengen bikin musik, tapi kan di balik itu semua ada skill menulis yang kayaknya sayang kalau dilewatin sih. Gitu. Ya, creative writing itu ya. Iya, creative writing. Dan dari situlah keluarga kami mengenal Mas Radit. Karena yang paling pertama adalah anakku yang nomor 2, Amira. Sekarang tinggalnya di New York. Tinggal di New York. Sana. Tapi dia yang pertama kali mengenalkan kita dengan novel-novel. Siap Mas Andi, itu udah lama banget. Aku tuh dari kecil ya, cita-citaku emang aneh-aneh sih. Dulu banget 4 SD pengen jadi akuntan. Aku pengen banget jadi akuntan. Pengen jadi akuntan? Pengen jadi akuntan. SD udah pengen jadi akuntan? Gara-gara aku baca majalah Intisari, dulu tahu kan ada ya majalah Intisari itu, punya keluarga. Profesi-profesi yang gajinya besar. Terus ada web designer, ada apa, salah satunya akuntan. Kayaknya gue mau jadi akuntan. Terus nanya guru les, akuntan tuh kerjanya apa sih? Itu boring banget, cuman ngitungin duit orang, terus datang 9 to 5, datang kayak boring banget tuh, akuntan tuh hidup kayak pekerjaan yang paling bosenin gitu. Oh justru itu, saya suka sekali hal-hal yang membosankan.
bisa diukur gitu tiap hari ngapain. Ya udah cita-citaku jadi akuntan, tapi di balik itu ada cita-cita lain. Gara-gara suka baca buku Lupus, Hilman Hariwijaya, suka ketawa sendiri bacanya, pengen aja jadi penulis. Nah kelas 4 SD itu juga nulis buku sendiri, pakai buku tulis Kiki. Iya. Kalau pas Andi inget di kanan bawah kan ada tulisan Kiki itu. Sekarang jadi keluarga kita tuh, Pak Tebakan. Sinyo Haryanto itu yang punya Kiki itu. Oh serius? Anaknya pembalap formula, Rio Haryanto. Oh gitu? Nikah sama ponakanku. Itu buku Kiki. Buku Kiki tuh apa dunia tuh slogannya dulu tuh adalah ya aku dulu nulisnya di situ buku nulis komedi pakai tulisan tangan anak SD lah bikin tebak-tebakan lucu nggak jelas gitu. Nah ternyata buku itu disebarin ke satu sekolah, orang-orang bilang lucu banget tulisan kamu Radit gini-gini segala macem. Apa gue jadi penulis aja ya gitu. Akhirnya mulailah bikin diary apa segala macem sampai akhirnya bikin buku pertama gitu. Dan akuntan udah jadi dilupain itu. Aku kuliah finance akhirnya. Oh, kuliah finance ya? Iya. Jadi saya tuh sarjana akuntansi. Iya, Jadi iya. saya- Aku ngikutin bionya Pak Sandi udah lama kan. Aku ngikutin dulu pas balik dari US, terus ngelola perusahaan, valuasinya jadi naik. Betul, Gitu. Itu hal yang mengasihkan buat aku juga sih. Jadi yang waktu awal-awal Amira baca buku-bukunya Mas Radit, terus kemarin ini kita nonton film-filmnya Mas Oh Radit. gitu, siap. Sama Mbak Nur mulai yang dari series, itu lucu banget yang Comedy Club itu. Komedi kacau. Komedi kacau itu. Itu iya. Itu idenya sih super ngaco itu. Iya, iya, ngaco sih itu Bener, memang. komedi kacau. Terus sama yang kita baru nonton juga di Netflix juga, yang punya mertua Oh, catatan harian menantu Sinting. menantu Iya. yang tentang Batak ya. Iya, keluarga Batak. Betul aku keluarga Batak juga soalnya. Jadi relate banget tuh karena aku kemarin ngembangin Danau Toba kan, waduh sampai ketawa-ketawa. Nah dari beberapa profesi itu penulis, ada pemusik juga sekarang. Dan Iya. jadi yang paling best describe atau yang paling dekat sama Mas Radit itu sendiri apa? Ya, aku rasa sekarang tuh orang harus mulai mendefinisikan diri mereka dari skillnya dibandingkan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaanku memang banyak sih, pekerjaanku ada penulis buku lah, ada sutradara film. Cuman aku biasanya mendefinisikan diriku sebagai storyteller. Jadi itu adalah skill yang aku punya, yang aku taruh di berbagai macam format. Nah, jadi kalau orang ditanya Radit ini apa, paling suka ngapain? Aku paling suka bercerita sih Pak, gitu. Aku bercerita tapi di pekerjaan yang berbagai macam. Storytellingnya. Iya, aku bercerita di film, aku bercerita di stand up comedy, di atas panggung, aku bercerita di podcast, bercerita ketika lagi talk show gitu. Reminiscing hal-hal kayak tadi, bikin peta di Sini ya? di sini tuh bercerita. Aku suka banget telling stories. Makanya seolah pekerjaannya beraneka ragam, tapi kayaknya aku ngelakuin cuma satu hal sih, kayaknya aku cuma storytelling aja gitu. Jadi aku paling suka itu storytelling. Tapi kalau pertanyaannya adalah formatnya apa yang paling disukain, kalau buat saat ini aku paling suka dalam format stand up comedy sebenarnya. Bukan bikin film, bukan nulis buku, tapi aku lebih senang stand up kalau saat ini. Gitu Dan sih. itu yang paling sulit ya stand up comedy itu kan. Wah itu menurut aku nggak ada yang lebih mengerikan daripada stand up comedy sih. Bayangin Pak, kita masuk ke panggung, orang udah duduk banyak, orang berpikir lucu nggak nih orang nih, lucu nggak nih orang. Apalagi kalau udah bayar kan, ini worth it nggak nih? Ayo bikin gua ketawa gitu. Kita masuk kucuk, cuman bawa mikrofon, nggak bawa senjata apa-apa kan, cuman gini doang gitu. Hanya kita, penonton dan mikrofon itu emang paling mengerikan. Menurut aku salah satu pekerjaan paling mengerikan. Serem. Dan kalau storytelling ini selalu dari point of view-nya Mas Radit ya, jadi POV dan yang ada di benak Mas Radit sendiri. Iya, aku selalu sebenarnya akarnya mulai dari kegelisahan, Pak. Jadi aku gelisahnya soal apa? Kegelisahan aku itu yang akhirnya aku bikinin berbagai macam produk karya kreatif gitu. Kayak dulu aku pernah bikin Malam Minggu Miko, itu aku gelisah karena aku jomblo kan. Jomblo 4 tahun, Pak. Tiap kali ngajak cewek pasti berakhir dengan aneh lah gitu. Ngajak cewek, jemput cewek di Fatmawati, dianya masuk mobil. Ini pertama kali ngedate nih, dia masuk mobil, bapaknya keluar juga ikutan masuk. Ikut masuk mobil? Ikut masuk mobil. Mau ngapain Om? Anterin saya beli obat di apotik gitu. Oh iya oke Om. Nganterin lah dia di Fatmawati beli apotik kan, masuk lagi. Karena aku pikir udah saatnya dianterin pulang kan. Terus dia bilang,
kalian mau kemana? Mau makan atau mau candlelight dinner? Wah pas nih saya lapar. Lah kok dia ikut? Jadi kita candlelight dinner bertiga di Pondok Indah, di restoran Itali. Ada candlelight dinner, dia makan aja. Oh enak juga ini ya? Enak kok. Gue yang nggak enak. Nah itu aku Mengundang dirinya sendiri. mengundang diri sendiri. Itu aku tulis di salah satu episode Malam Minggu Miko yang soal bapaknya ikutan. Ketemu cewek, waktu itu di Citos, lantai 2. Kita first date juga. Terus pas ketemu dia mukanya udah langsung aneh gitu kan. Kenapa gitu? Sorry maaf ya. Tapi gue ini bisa ngeliat hantu gitu. Oh iya oke. Dari tadi ini ada hantu di sebelah lo nih. Ada hantu cowok ini ngedeketin lo. Dia kayaknya suka sama lo. Oh iya oke ini first date gini banget. Tulis lagi buat satu episode. Kalau medium yang paling cocok untuk storytelling itu apa? Medium yang paling relate? Medium yang paling buat semua orang atau buat aku? Buat Mas Buat Radit. aku ya. Kalau buat aku medium yang paling enak buat dieksplorasi itu sebenarnya menulis sih. Menulis ya? Karena kita sendirian sama tulisan kita di ruangan gelap kadang-kadang jam 11 sampai jam 1 pagi. Buat aku itu membebaskan menulis itu gitu. Tapi kalau yang paling menyenangkan adalah stand up comedy. Karena dapat dopamin hitnya itu loh, Pak. Yeah. Ketika kita lagi stand up, orang ketawa, des, kena gitu. Kita ngelam punchline, orang ketawa, des, kena lagi. Hit mulu dopamin kan. Iya, betul. Begitu turun kayak, aduh, kapan lagi ya, kayak gini lagi gitu. Ya. Tapi kalau medium untuk menjangkau audiens, tadi udah diceritain mengenai stand up comedy kan sekarang ada social media, ada TikTok, ada YouTube. Ini membantu nggak? Banget. Buat aku ya, ini argumen yang aku rasa nggak banyak orang bisa terima sih. Tapi argumenku adalah semua orang tuh harus jadi content creator kalau menurutku. Karena everyone is a media sekarang. Dulu tuh media ada banyak sekali gatekeepernya, harus melalui pimpinan redaksi segala macam untuk orang dapat informasi. Sekarang tidak. Kita adalah media itu sendiri. Kita mengeluarkan informasi kita sendiri, orang datang untuk dapat informasi dari kita. Sehingga menurut aku, in the end, semua orang adalah media, maka semua orang harus bikin konten. Bukan artinya harus berkarir jadi konten kreator. Tapi kalau mau bukunya rame, di sosmed lo harus bikin konten soal buku lo. Kalau mau musik lo rame, di sosmed lo harus cerita soal musik lo. Kalau mau tiket stand up komedinya rame, di sosmed harus pamerin selucu apa stand up komedinya. Sehingga muaranya sekarang ada di konten, dan sayang kalau kita nggak manfaatin itu leverage paling tinggi untuk punya media sih menurutku sih. Jadi untuk amplifikasi dan Semuanya untuk amplifikasinya, untuk generating demand, buat jualan gitu. Menurut aku sih in the end skill content creating itu yang paling kepake di zaman yang seperti tapi itu nggak akan ganti orang yang memang kayak kita, keluarga saya terutama yang memang senangnya baca buku gitu. Oh iya banget. Pas Andi pas banget lagi. Aku lagi mau pergi ke Amerika. Itu kan berapa belas jam kan, hampir 20 jam mungkin kan kita terbang ke situ. Aku baru mau beli Kindle. Oh, Kindle. Amazon Kindle. Terus gimana ya? Tahu nggak aku Beda tuh? loh. Beda ya? Beda banget. Enakan mana Pak Sandi? Kita balik ke Fisik. fisik. Udah pernah nyoba Kindle. Berarti kurang ya? Pernah nyoba pakai pad, tapi physically holding a book itu Gini ya bukanya. nggak bisa digantikan gitu. Iya. Nah karena jujur ya, aku tuh sebulan sekarang maksimal banget baca cuma 2 buku. Udah mendingan loh. Oh udah mendingan itu ya? Udah mendingan. Oh dulu aku bisa seminggu 1. Iya. Sekarang, aduh aku jadi lagi nyari waktu buat baca buku. Nah aku baca-baca forum. Ada yang setelah pakai Kindle, dia tingkat baca bukunya meningkat. Tapi mungkin kenyamanannya berkurang kali kan. Iya. Karena ada yang bilang Tapi juga. tergantung sih experience masing-masing. Oke. Nah jadi aku baru banget beli buku lagi, beli buku-buku second. Aku baru beli buat persiapan baca di pesawat. Tapi artinya adalah betul sekali menurut aku nggak ada yang bisa menggantikan kenikmatan atau pengetahuan yang kita dapat dari baca buku sih. Buat aku itu ROI tertinggi tuh di baca buku. Betul. Seorang penulis menghabiskan waktu riset 10 tahun, 5 tahun. Kayak Sapiens itu kan berapa lama itu dia nulis riset buat bikin buku itu. 5 tahun, 7 tahun. Nah kita konsumsi 4 hari. Jadi isi pekerjaan dia selama 7 tahun kita habiskan dalam 4 hari. Itu ROI
yang luar biasa itu gitu. Tertinggi banget. Tertinggi, makanya aku Return on investment itu. return on investment. Buat yang teman-teman yang non finance. Karena sekolahnya di finance. Siap. Nah, ini klise banget, tapi banyak anak muda yang pengen jadi stand up comedian. Siap. Advice apa yang mau dikasih ke mereka? 3 advice inti lah, 3 tips yang paling utama. 3 yang paling utama, yang pertama adalah jangan takut. Betapa banyak orang itu isinya takut mulu, takut nggak lucu, takut garing, takut ini. Nah, aku ngelihat di mana-mana rasa takut itu yang membuat banyak orang nggak bisa maju. Jadi pertama itu jangan takut, komedi adalah komedi, nggak lucu ya nggak apa-apa, biasa aja tuh bagian dari proses. Yang kedua, naik panggung. Ada orang yang pengen banget jadi stand up comedian tapi kerjaannya nulis doang. Materinya cuma ditulis belum naik, materi belum ditulis belum naik. Apapun yang terjadi harus naik panggung. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah ini menurutku yang paling penting nih. Biasakan untuk tahu selesai itu lebih baik daripada sempurna. Nah, banyak banget orang, terutama di bidang kreatif, pengen bikin sesuatu tapi nggak pernah dikeluarin karena dia merasa belum sempurna. Nah, itu tiba-tiba sampai tua, sampai 5 tahun, 10 tahun nggak akan keluar karena dia kesempurnaan itu kan sangat subjektif. Tapi kalau selesai kan selesai gitu dalam berapa hari atau sekali naik panggung kita bisa bilang itu selesai. Jadi mungkin jangan takut ya. Jangan takut. Naik panggung. Sama selesaikan. Finish it ya gitu. Finish it. Ada momen kita kan taunya kan Mas Radit ini super sukses dan sukses banget gitu. Tapi ada momen gagal nggak yang teman-teman yang baru memulai ini bisa relate, oh iya Mas Radit aja pernah gagal kok gitu. Kalau buat aku mah setiap produk yang aku keluarin ya gagal mulu sih. Aku ngeliatnya gitu. Tapi semakin lama gagalnya makin baik aja. Jadi I always see my works as a failure setiap dikeluarin gitu. Dan selalu kayak gitu. Dari mulai Kambing Jantan lah, katakanlah Kambing Jantan. Kambing Jantan itu yang bukunya yang Amira kasih ke aku. Iya, yang anak Pak Sandi Amira. 2005 April. Tahu nggak itu kenapa judulnya Kambing Jantan? Karena ada keinginan buat tampil beda waktu itu. Buku-buku di Gramedia, di mana-mana, bukunya judulnya bahasa Inggris yang keren-keren. Me versus High Heels. Evil I'm in Love. Udahlah Kambing Jantan gitu. Taruhlah. Cuman itu jadi lumayan bikin pusing sih. Di Gramedia waktu itu aku cari nggak ada, di rak novel nggak ada, ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan. karena orang pikir itu buku jualan kambing. Mana ada buku komedi atau buku apapun lah judul seaneh itu nggak ada pada zaman itu ya. Nggak, orang kan mikir buku adalah hal yang mencerdaskan dan dengan sangat suci, sangat hebat gitu. Tiba-tiba ini anak 21 tahun, Kambing Jantan. Sehingga orang pada toko buku tuh kayak ini, buku apa taruh mana rak buku pertanyaan. Di Gramedia Makassar waktu itu ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan. Kambing Jantan misteri dan kejahatan. Padahal covernya muka aku. Jadi kayak, ini kenapa apa muka gua yang bikin dia ngerasa ini jahat? Tapi artinya ketika awal-awal kegagalan itu mungkin aku definisikan yang kayak gitu-gitu bahwa oh mungkin susah ya membuat orang terima di konsep-konsep baru, judul-judul baru yang nyeleneh kayak gini segala macam. Dan juga kan isinya juga tidak diedit waktu itu, sehingga orang juga banyak yang kritis itu gitu. Ini buku nggak diedit, padahal waktu itu senior editor kami Muhammad MK bilang ini buku dari blog, jadi nggak usah diedit apa adanya gitu. Tapi itu pelajaran-pelajaran yang akhirnya pelan-pelan kita bikin. Ketika bikin Malam Minggu Miko juga, aku kan bukan sekolah film ya, jadi aku nggak tahu apa-apa tuh. Bikin Malam Minggu Miko, kamera naruh di mana. Wah itu produksi season 1, itu ngaconya ampun-ampunan tuh. Kita bisa syuting sampai jam 7 pagi. Buset. Dari callingan jam 10, 9 pagi, kelarnya jam 7 pagi keesokan harinya. Karena aku nggak bisa ngaturnya. Karena bukan sutradara beneran gitu. Cuma kan lama-lama kita belajar. Jadi buat aku tuh gimana caranya belajar. Belajar dari hal-hal yang kita kerjain. Sampai akhirnya pas Malam Minggu Miko season 2, udah nyetel banget. Ini kamera taruh sini, udah selesai gitu. Jadi every proses itu is a failure. Menurut aku ya. Oke. Menurut aku. 2009-2012 itu yang pertama kali saya ketemu sama Mas Radit di beberapa sesi. Oh iya benar. Di Senayan City, terus kita ke daerah juga berkali-kali. Oh iya benar Pak. Dan waktu itu kan
stand up comedy sudah ada tapi belum sampai berkembang ke daerah-daerah. Sekarang kan ke daerah-daerah udah open mic semua tuh. Betul banget. Masa depan industri ini seperti apa menurut Mas Radit? Masa depan industri stand up comedy buat buat aku sih optimistik banget, karena stand up comedy itu salah satu the purest form of comedy. Karena lagi-lagi kita mikrofon penonton. Kalau nggak lucu, hukumannya saat itu juga dengan cara penonton tidak tertawa. Kalau lucu, berkahnya saat itu juga rewardnya dengan cara penonton tertawa. Artinya kita tahu dan mengerti setiap hari, setiap malam ketika kita naik panggung, oh ini nggak lucu, oh ini lucu, sehingga ada comedic sense yang kebentuk. Yeah. Karena langsung dites saat itu juga dan kita sendirian. Nah, itulah yang menyebabkan ketajaman cara kita berkomedi itu menjadi aset utama kita, yang akhirnya kepake di banyak platform. Makanya kalau kita lihat di TV sekarang, banyak stand up comedian dipakai. Kalau kita lihat di YouTube orang suka jadi sidekick, stand up comedian dipakai. Nulis bahkan dipakai. Bahkan kemarin ketemu Luna Maya, salah satu tim kreatifnya anak stand up comedy juga. Teman-teman yang lain pun juga kayak gitu. Banyak yang pakai stand up comedian buat masuk ke kru mereka. Karena kita punya itu, kita punya kepekaan itu, kita punya sense itu. Dan rata-rata ya, aku nggak bilang semuanya ya. Rata-rata anak stand up comedian itu lebih apa ya? Lebih santai menanggapi kritik. Yeah. Lebih kayak lu nggak bagus lo, ini jelek, perbaikin gitu. Oh ya udah emang gua jelek dan nggak bagus gitu. Lebih santai nerima untuk digitu-gituin tuh. Dan itu kedewasaan itu yang ngebuat kami juga banyak dipakai di berbagai macam industri. Kenapa kami santai menerima hal-hal kayak gitu? Karena tiap hari kita tahu kalau nggak lucu ya ada hukumannya gitu loh. Kita tahu bahwa kita kapan aja bisa Reward ngebom. sama punishment-nya itu dekat banget. Dan kita selalu tahu akan ada hari di mana kita nggak lucu. Maka ketika orang bilang lu nggak bagus kerjanya hari ini, ya emang iya gitu. Gue perbaikin deh besoknya. Nah jadi aku sih sangat optimis ke depannya stand up comedian akan lebih banyak dipakai lagi di berbagai macam platform. Dan aku sangat bangga ngeliat teman-temanku si Raim Laode stand up comedian menang AMI. Menang musik. Award buat musik. Yeah. Dia stand up comedian. Yeah. Dia ikut kompetisi stand up di mana aku jurinya. Yeah. Dia bisa menang AMI. Eras Prakasa stand up comedian. Menang Piala Citra. Menang Piala Citra. Jadi kayak apa ya? Kayak aduh bangga banget ngelihat teman-teman yang nge-cross industri, dan aku yakin 100% ilmu stand up komedinya pasti ngebantu mereka untuk masuk ke industri-industri ini dan akhirnya jadi terang benderang di industri itu gitu menurutku. Iya, dan kalau kita lihat yang di industri yang udah lebih senior dari Indonesia kan stand up comedy di Amerika gitu. Yeah. Sekelas Jerry Seinfeld, terus Jimmy Fallon itu masih keliling dan dia berhadapan dengan live audience setiap kali, dan itu mungkin form mereka latihan dan menajamkan ya. Bener. Aku kemarin ngelihat Jerry Seinfeld bikin yang namanya residency di New York. Jadi dia bikin pertunjukan sepanjang tahun hanya di satu tempat. Jadi dia bercokol di situ, terus dia stand up di situ terus-terusan gitu. Akhirnya aku bikin show aku terakhir judulnya Cerita Sialku. Sebelumnya juga sih kita bercokol di Jakarta selama belasan puluhan show. Jadi biasanya teman-teman lain bikin tour stand up ya satu kota, satu show keliling. Aku Jakarta 20. Jakarta 15 di Usmar Ismail Hall waktu itu. Nah itu terinspirasi juga dari situ. Dan betul memang ngasahnya juga jadi lebih enak, lebih tajam. Dan di sela-sela itu kan masih banyak kerjaan lain nih. Ya kepake juga sih ketika stand up kepake di kerjaan lain gitu. Nah ini pakai ilmu finance-nya Mas Radit nih kan. Ada Ernest yang cross ke Raim, yang ke music. Tapi kalau dilihat dari ROI, return on investment, itu mana yang paling menguntungkan? Aku nggak bisa bicara buat Ernest sama Raim ya, tapi aku bicara mungkin dari proyekku aja ya. Kalau dari proyek-proyekku secara ROI, sebenarnya stand up komedinya. Pertama dari duit tour. Kenapa? Karena kebetulan itu aku yang kelola sendiri, aku IO-nya. Aku adalah IO dan talent di tour-tourku. Jadi kita tidak berbagi revenue, berbagi modal dengan pihak lain. It's all on our side gitu, the revenue. Habis itu
Itu yang pertama sih, revenue stream dari tour itu termasuk yang paling gede. Nah ini orang yang banyak banget miss. Maka kita harus menciptakan produk yang marginal cost-nya rendah. Artinya kalau kita ngeluarin produk yang kedua, ongkosnya tidak bertambah atau mungkin sama aja. Nah itu aku nge-crack itu di produk digital. Produk digital kita jual 5 produk digital, cost-nya itu hampir mirip dengan jual satu. Beda kalau kita bikin hoodie, kita jual 5 hoodie, Cost-nya 5. marginal cost-nya untuk 5 hoodie, karena ongkos produksi di vendornya sama. Nah itulah kenapa kami dari mulai tour yang pertama jualan digital download-nya. Nah digital download itu luar biasa banget revenue-nya. Karena pertama marginal cost-nya rendah, dan aksesibilitas untuk orang-orang itu juga lebih gampang. Karena kan kalau aku bikin tour di Jakarta, yang beli cuma Jakarta. Iya. Tapi digital download itu semua satu dunia bahkan. Globally. Kita ada yang beli dari Jerman, ada yang beli dari mana. Ini yang cerita sialku aja, DM udah penuh nih, pada nanya, kapan digital download-nya? Gue di Jepang nggak bisa nonton, segala macem. Jadi itu. Nah yang ketiga, menurut aku juga untuk revenue stream, leverage yang didapat dari menciptakan media. Itu juga gede. Kalau di kami, itu YouTube kami. Iya. Media itu leverage tertinggi saat ini. Lo punya media, lo punya kuasa kalau kata orang Bandung itu. Iya. Karena media tuh datang satu paket dengan influence. Ketika banyak brand ngerasa kita bisa influence orang, maka sponsor akan datang. Ketika orang merasa punya value dan terinfluence sama kita, maka orang akan menonton. Dan disitulah monetisasinya bisa timbul gitu. Jadi ini kan universe-nya gede nih, creative economy, ada Iya. movie, dan di movie ini ada yang sutradara, aktor segala macam. Tapi kalau dilihat ini memang dari proses creating platform dan entity ini, digital download is the most lucrative ya, karena Buat aku iya. dari cost dan revenue-nya bisa mendapatkan delta yang terbanyak gitu ya. Betul. Dan gimana caranya PR-nya sekarang untuk semua kreator itu untuk jualan langsung ke konsumen atau penikmat karyanya dengan eliminate middleman ini semua. Jadi direct to konsumen itu di TC ini, gimana cara kita nge-crack sebagai seniman gitu. Gua harus jualan langsung ke elu. Artinya kalau ini mungkin aku dimarahin penerbitku ya. Artinya kalau kita jualan buku, gimana kita langsung jualan ke pembaca? Iya. Ya apa itu? Apakah buku digital? Apakah itu audible books, audiobooks, di mana kita bacain buku buat penikmat gitu? Atau sekarang lagi rame nih Pak Sandi, membership. Banyak gamer-gamer, youtuber-youtuber gaming, kayak teman-teman kami, kayak DNKT, banyak lah ada teman-teman yang lain juga, itu jualan membership. Lo bayar gua 19.000, 20.000, atau 25.000, 35.000 setiap bulan, lo akan dapat ABCD. Jadi ditusi tuh, langsung ke konsumennya, mereka ngasih uang. Bypass the whole middleman. semua intermediaries ya. Iya, betul gitu. Seru-seru. Nah, ini udah di penghujung nih. Kan biasanya kalau stand up comedy itu isu-isu sensitif, termasuk politik. Ya, itu gimana tuh navigate-nya tuh supaya ini nggak menyinggung, ini nggak red flag, ini nggak. Kalau di Amerika at least sampai sampai beberapa waktu terakhir ini kan bebas banget ngeritik pemerintah, ngeritik presidennya, segala macam di stand up comedy, dan itu jadi medium untuk humornya, bersuara dan humornya di situ gitu loh. How do you navigate that? Nah, kebetulan kalau aku pribadi, setiap komedian itu punya garisnya sendiri sih. Ada line-nya sendiri, fine line-nya. Beberapa komedian ada yang mencoba untuk garisnya masih bisa maju nggak ya gitu. Push. Maju, oh masih boleh nih. Maju lagi, masih bisa nih. Udah bablas gitu, bablas heboh gitu. Nah, beberapa komedian ada yang living in the fine line itu. Nah, kalau aku pribadi, balik lagi ke tujuan komedinya apa? Kalau aku tujuan komediku adalah menceritakan kegelisahan secara personal. Memang sangat-sangat subjektif dan personal banget, karena buat aku stand up komediku di atas panggung adalah waktu di mana aku bisa berkeluh kesah tentang hal-hal yang membuat aku resah. Nah, kebetulan selama beberapa belakang terakhir ini keresahanku adalah soal anak sama istri.
Makanya banyak orang yang bilang, Bang Radit, kenapa sih lo sekarang tur stand up comedy keliling Indonesia? Padahal di rumah ada anak sama istri. Setiap weekend lo keluar, di rumah ada anak sama istri. Kenapa sih? Ya karena di rumah ada anak sama istri. Ini usaha saya lari dari Escape. ini usaha gue. Weekend kan mereka ada semua kalau weekend. Gue mau lari dulu deh sama lu semua. Escape. Jadi isi stand up gue ngomongin anakku, ngomongin istriku, ngomongin berangkat tua, ngomongin aku mulai banyak penyakit lah, mulai banyak penyakit, ketemu dokter gitu. Tapi nah itu kegelisahan pribadiku. Beberapa orang kegelisahannya politik. Oke. Jadi itu yang mereka ceritakan. Kayak teman saya Panji misalnya. Ya itu dia suka banget politik, ya sudah itu kegelisahannya dia. Pernah jadi jubir saya itu. Oh gitu? Waktu 2016-2017. Oh siap. Waktu maju di Pilgub DKI. Oh iya bener. Dia politically very sharp. Iya, Panji. Sama Mas Anies kan ininya dia tuh biasanya tuh. Jadi ya, menurutku itu sih Pak, tiap komedian punya fine line-nya sendiri, gimana ininya. Tapi memang bener, ini kita-kita aja ya, cuman tapi memang bener, kadang kalau show-show kami, itu kan di ruang tertutup yang nggak boleh ngerekam. Nah di saat itulah semua hal yang kita rasa sensitif atau segala macam, kita berani keluarin di situ. Karena it's only stays unfiltered on that place aja gitu. Oke, terakhir harapan buat komika-komika kita nih. Buat komika, harapan buat komika mudah-mudahan karirnya makin maju dan mulai bisa menemukan cirinya masing-masing. Karena ketika semua orang sudah ada di industri yang sama dengan supply yang sangat tinggi, satu-satunya cara bikin demand adalah dengan kita menjadi unik gitu. Kalau kita unik, kita sendirian, nah itu tantangan semua para komik. Gimana caranya mereka terlihat beda dari teman-teman komik yang lain. Nah, kebaca sih memang kayak Bintang Emon kan langsung kelihatan tuh. Wah ini beda. Panji mungkin udah kelihatan beda. Dodit kelihatan beda. Nah gimana cara kita menjadi seperti teman-teman kita ini? Keren banget. Terima kasih. Sama-sama Pak Sandi. Radit, sukses selalu. Aman. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Siap, Tapi makasih. Timun Jelita ini yang next yang dari lucu ya, dari lagu malah jadi ke Iya, makanya aneh banget. Keren banget. Terima kasih dan sukses selalu. Siap. Thank you Mas Andi. Thank you.